Ya, bersama gue Cahyadi di Info Viral Today. Gue mau nyeritain aplikasi yang gue pakai saat ini, yaitu aplikasi Anchor ya. Aplikasi Anchor ini tempat lo bisa berkarya, lo bisa bikin podcast, berbagai macam hal-hal yang berhubungan cerita lo, dan lo bisa kembangin semuanya, bahkan bisa dimonetize ya daripada kreasi-kreasi lo. Tetap gunakan Anchor, dan Anchor adalah aplikasi yang bagus buat lo. Ya, bersama Cahyadi di Info Viral Today. Selamat mendengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Info Viral Today Podcast hari ini di tanggal 6 Mei 2021, saya akan menginformasikan sebuah informasi yang mungkin bisa menjadi bagian menemani rekan-rekan untuk di pagi hari ini. Mungkin ada yang bikin kue lebaran, ada yang sedang keliling-keliling, ada yang nggak puasa nggak sih? Ya, 7 ways to market your business for free. Jadi ada 7 langkah memasarkan bisnis kita itu secara free dari ani.co.nz ya. Itu bahasa Inggris. Nah, kita baca bahasa Indonesianya ya. Jadi ada 7 cara untuk memasarkan bisnis kita itu secara gratis. Dan bisnis kita kan udah lahir ya, diluncurkan ke dunia. Nah, ini saatnya belajar berbicara. Karena semuanya milik Anda akan tahu apa merek Anda, seperti apa tampilannya, dan apa artinya yang ideal. Masalahnya adalah pada saat kita melakukan bisnis kita secara tradisional, ini merupakan langkah yang mahal nih untuk melibatkan profesional ya, ke pemasaran yang profesional. Kabar baiknya ada banyak cara untuk menyajikan bisnis kita ini secara gratis ke pasar. Caranya adalah pertama, membuat elevator pitch yang menarik. Anda adalah juru bicara terbaik untuk bisnis Anda, dan Anda ingin menyebarkan berita sebanyak mungkin. Elevator pitch adalah uraian singkat 1 menit yang bisa Anda keluarkan kapan saja, di mana saja. Penelitian menunjukkan kepada kita bahwa rentang perhatian orang dewasa rata-rata adalah 6 hingga 8 detik. Jadi, Anda ingin mencari tahu manfaat terbaik yang Anda tawarkan, menggabungkannya dengan fasih dan menjual sepuasnya. Jika Anda dapat mengikat penonton di kalimat pertama, Anda menang. Yang berikutnya adalah, yang kedua, buatlah situs web yang sangat bagus. Prioritas utama Anda harus membuat situs web Anda mudah digunakan. Pelanggan harus dapat menemukan apa yang mereka cari, atau mereka mungkin akan berhenti mencari. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat secantik mungkin situs web yang tampak menarik dan dirancang dengan baik, membuat perbedaan dunia. Hal yang perlu Anda ingat adalah seberapa baik iklan tersebut berbicara kepada audiens yang dituju. Seberapa baik iklan tersebut menunjukkan kepribadian bisnis Anda. Jika Anda memanfaatkan pengoptimalan mesin telusur, dan apakah media sosial juga digunakan dan diintegrasikan. Oke, tadi baru bicara mengenai membuat elevator pitch yang menarik, dan keduanya adalah membuat situs web yang sangat bagus. Mungkin nggak hanya situs web kali ya, Instagram dan lain-lain. Oke, baru 2, dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan dari Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah terus bicarakan, terus ngobrol ya. Jadi saat elevator pitch-nya udah bagus, udah ketat, beritahu semua orang tuh tentang hal itu, tentang produk Anda. Anda harus turun ke jalan dan tidak sepenuhnya bergantung pada jangkauan digital.
Tidak ada yang lebih persuasif atau dapat dipercaya selain interaksi tatap muka. Anda bisa bertaruh banyak bisnis bernilai jutaan dolar tumbuh dengan sukses karena pendirinya baru saja keluar ke dunia besar dan mulai mencari pelanggan. Hari-hari awal selalu membutuhkan kerja keras, jadi tampilkan diri Anda di hadapan setiap calon pelanggan yang Anda bisa itu sepadan. Yang keempat adalah tingkatkan permainan media sosial Anda. Media sosial adalah rentang apa yang Anda masukkan. Ini adalah cara yang bagus untuk berhubung dengan pelanggan di platform online yang juga mereka percayai. Ini juga jauh lebih santai daripada pemasaran tradisional dan memungkinkan Anda benar-benar mengetahui tentang bisnis Anda. Memang membutuhkan sedikit kreativitas dan waktu, tetapi membangun pengikut media sosial yang setia sangat berharga. Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok memberi Anda akses langsung ke setiap pelanggan potensial Anda. Ingatlah bahwa media sosial adalah kesempatan untuk memberi pelanggan Anda keuntungan otentik. Jadi, Anda tidak ingin terus-menerus menjual kepada mereka. Ini adalah peluang besar, seperti halnya YouTube, untuk mendidik dan menjawab pertanyaan atau sekedar menghibur dan menginspirasi. Ya, itu baru ada berapa langkah lagi tuh, dan kita akan stay tune. Dengerin dulu informasi dari Info Pilot dari Podcast. Ya, oke. Untuk selanjutnya adalah kita harus dapat membuat film, ya, atau slide atau film iklan yang seperti di YouTube itu loh. Karena YouTube sekarang adalah mesin pencari terbesar kedua. Ada begitu banyak cara yang terbukti baik untuk menggunakan pemasaran video untuk keuntungan Anda. Cara memandu video yang menjawab pertanyaan yang mungkin ditanyakan orang tentang bidang keahlian Anda dan sebagainya. Pikirkan tentang apa yang mungkin ditelusuri calon pelanggan Anda dan buat mereka menjawabnya menggunakan video. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari video Anda di YouTube, Anda ingin menyematkan kode YouTube di situs web Anda, mentranskripsikan video tersebut lalu memposting konten yang telah ditranskripsikan di blog Anda sehingga mesin telusur akan mengambilnya bahkan di luar YouTube. Berikutnya yang keenam adalah buat daftar. Anda ingin orang lain menemukan Anda, bukan? Pastikan Anda memunculkan detail bisnis Anda di Google Play atau Google Maps. Yang harus Anda lakukan untuk mendaftar adalah mengisi formulir, kemudian bisnis Anda diverifikasi melalui Google melalui telepon. Yahoo juga memiliki database besar bisnis yang bisa Anda ikuti, yang disebut Yahoo lokal, gratis, dan hanya perlu 2 kali untuk menyiapkan. Ada juga Bing dari Microsoft. Yang ketujuh, membangun jaringan. Cara terbaik untuk membuat kesepakatan, bertemu kontak dan pelanggan lokal baru ada dengan memulai jaringan. Pastikan untuk menghadiri acara dan pertemuan industri. Langkah selanjutnya adalah masuk ke sana dan berbicara, ajukan pertanyaan atau hanya menjadi sukarelawan untuk berbicara. Awalnya agak menegangkan, tapi ini adalah cara terbaik agar bisnis Anda didengar oleh orang yang tepat. Wow, 7 cara kita menjalankan bisnis kita dengan biaya yang mungkin seminim mungkin lah ya, atau bahkan mungkin bisa gratis gitu. Oke, saya detailkan lagi. Yang pertama adalah membuat elevator pitch yang menarik. Jadi ini seperti kayak company profile-nya atau produk bisnis kita itu seperti apa sih. Dibuatkan tuh elevator pitch-nya. Yang kedua, membuat situs web yang sangat bagus. Ya, maksud dengan situs web bisa aja nggak hanya website, tapi juga mungkin akun-akun yang berhubungan dengan Instagram ya dan lain-lain. Yang ketiganya adalah terus ngobrol. Maksudnya adalah iklankan terus aja tuh produk-produk digitalnya yang ada produk kita. Yang berikutnya, 4-nya adalah tingkatkan permainan media sosial, ya, besarkan media sosial kita. Kemudian 5, membuat slide film YouTube mengenai produk-produk kita. Kemudian yang ke-6, membuat daftar seperti kayak Google My Business-nya produk kita sehingga orang pada saat mau mencari produk kita itu dapat ada terakses di Google. Yang ke-7-nya membangun jaringan. Nah, ini adalah cara kita untuk berkontak dengan calon-calon pelanggan kita sehingga akhirnya yang tadinya mungkin menegangkan, lama-lama ini menjadi salah satu cara terbaik agar bisnis kita dapat didengarkan oleh orang yang tepat, atau mungkin lambat laun ada orang yang bekerja sama dan menjadi customer loyalis kita, reseller, distributor, dan lain-lain. Oke, bersama
info Viral Today Podcast. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.